Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Taysirul Khalaq bab Adabul Muta'allimi halaman 6 halaman 7. Adabul Muta'allimi utawi iki ku adab utawa tata krama. Adabul Muta'allimi utawi iki iku tata kramane belajar utawa pelajar. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi. Lil muta'allimi ku tetep keduwe wong kang belajar utawa pelajar. Adapun utawi ana pira-pira tata krama fi nafsihi ing dalem awak dhewene muta'allim. Wa adapun lan utawi pira-pira tata krama ma'a ustadihi sumertane gurune. Wa adapun ma'a ikhwanihi lan pira-pira tata krama sumertane kancane. Amma adabuhu onopun utawi tata kramane muta'allim fi nafsi ing dalam awake fakathiratun mongko akeh minha setengah saking kasira iku tarkul ujubi ninggalno membanggakan diri gumun nang awake dhewe. Wa minha lan setengah saking adab iku at-tawadhu andap asor rendah hati. Wasidku lan jujur liyakuna supaya ana sapa murid iku mahbuban den senengi mausukon lan den percaya bihi kelawan murid. Tata krama seorang pelajar, murid atau santri itu banyak. Ada tata krama kepada dirinya sendiri yang termasuk tata krama kepada dirinya, dan tata krama kepada gurunya. Yang nomor 3, tata krama kepada teman-temannya. Yang kita jelaskan di sini adalah tata krama kepada dirinya dulu. Amma adabuhu fi nafsihi fakasiratun. Adapun tata krama kepada dirinya itu banyak. Ini yang dibahas di kitab Taysirul Khalaq ini sebagian saja, tidak semuanya. Minha tarkul ujubi. Yang pertama adalah meninggalkan membanggakan diri. Gawok nang awake dhewe. Sombong atau merasa lebih baik dari yang lain. Ini tidak boleh dimiliki bagi pelajar, santri atau murid. Wa minha tawaddu'u andap asor, rendah hati, bukan rendah diri. Karena rendah hati dengan rendah diri itu beda. Kalau rendah diri itu misalnya dia mampu tapi pakaiannya jelek. Dia itu mampu tapi tidak mau menampakkan dirinya itu mampu. Misalnya sudah punya motor tapi masih senangnya pakai sepeda jelek dan seterusnya, atau sudah mampu malah pakaiannya awake mboten diramut ndak dirumat, itu rendah diri. Kalau tawadhu, rendah hati, dia itu orangnya pinter tapi merasa tidak lebih baik dari teman-temannya, merasa sama, atau bahkan wah, aku gak pede dan seterusnya. Tapi bukan itu, tetapi dia tetap yakin kepada Allah. Bukan berarti dia itu malas atau down, tidak. Tapi dia itu merasa tidak lebih baik dari teman-temannya. Wasidku jujur. Jujur ini ada macam-macam. Ada jujur kepada dirinya, ada jujur kepada orang lain, ada jujur kepada Allah. Contoh, jujur kepada dirinya sendiri. Kalau dia itu mampu, ya merasa mampu, ya dilaksanakan. Kalau tidak, ya enggak.
Atau dia itu bisa, ya dikerjakan. Kalau enggak, ya bilang tidak. Jujur dia. Jujur dalam perkataan, juga bisa dalam perbuatan, dan seterusnya. Misalnya, jujur dalam diri sendiri itu penampilannya. Misalnya dia anaknya orang nggak punya, tapi dia pinjam mobil, pinjam motor untuk dipakai dan seterusnya. Pakaiannya beli yang mahal-mahal, sedangkan makan saja dia tidak. Ini tidak jujur dia. Jujur kepada Allah. Misalnya, wah aku tak sedekah, ini dalam hati. Aku kok tak, nanti saya mau sholat tahajud ya. Dia laksanakan. Sholat, wajib sholat dilaksanakan, wajib zakat dia laksanakan. Ini jujur kepada Allah. Jujur kepada orang lain, misalnya tidak bohong, tidak menipu, tidak mengumpat dan seterusnya, tidak memfitnah. Ini jujur kepada orang lain. Ini sidqun. Dan ini harus dimiliki bagi seorang murid, pelajar atau santri. Liyakuna supaya ono mahbuban mausukon bih. Supaya murid, santri atau pelajar ini dicintai dan dipercaya. Kalau tidak ada sidqun, maka santri atau murid ini tidak akan dipercaya. Wa minha lan setengah saking adabul muta'alim ayakuna waquran fi misyatihi. Ayakuna yen to ono sapa murid, sapa muta'alim iku waquran anteng fi misyatihi ing dalem lumakune. Jadi jalannya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak menyombongkan diri, membusungkan dada, atau dengan pandangan yang jelalatan dan seterusnya. Ini anteng, tenang, tidak ingin tahu, tidak kepo aja terus dengan permasalahan orang lain dan seterusnya. Ini tenang dia. Atau berjalannya santai, juga tidak menunjukkan dia itu pemalas. Ya ini. Wonten ngeremake torfahu ing peningali anin nadori sanga ningali ila mari ilal muharramati maring barang kang den haramake. Jadi seorang santri atau pelajar atau muta'alim itu memejamkan mata jika melihat sesuatu yang haram. Ini sulit karena zamannya sudah kayak gini, tapi kita harus belajar. Sebisa mungkin kita harus belajar atau ngeremno itu apa? Menolak ingin tahu atau tidak kepo dengan urusan guru atau urusan orang lain. Ini penting. Karena apa? Kalau umpamanya dia menginginkan tahu permasalahan orang lain, cenderung pada akan mengurusi orang lain. Dan dia akan tersiksa dengan permasalahan orang lain atau mikir sehingga karu-karuan. Wa yakuna lan yen ono amin iku aminan. Wa yakuna yen ono sapa murid iku aminan wong kang kena den percaya alama ing atase barang utiyahu kang den paringake hu ing ma minal ilmi sangka ilmu. Murid itu harus jadi orang yang amanah, bisa dipercaya, amanah. Atas apa saja yang diberikan oleh guru berupa ilmu. Jadi murid itu harus amanah. Tidak boleh diumbar, dicerita-ceritakan yang tidak haknya. Umpamanya dia ditanya masalah ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat. Sedangkan dia murid itu masih mempelajari ilmu syariat. Belum boleh. Karena ada waktu-waktunya tertentu. Dan ini penting, ini suatu pelanggaran atau batas-batas yang harus dijelaskan. Bukan medit, bukan pelit atau kikir tentang ilmu, tapi waktunya belum boleh. Fala yajibu lan mongko orang jawab sapa murid bihori kelawan saliyane barang ya'rifu kang ngerti. Bihori kelawan saliyane barang kelawan saliyane barang ya'rifu kang orang ngerti sapa murid. Kelawan orang ngerti sapa murid. Jadi seorang murid, pelajar
atau santri tidak boleh menjawab tentang apa saja yang ia tidak ketahui. Lebih baik mengatakan saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu juga sebagian dari ilmu. Bukan berarti menyimpan, tapi memang itu tata krama dari seorang murid. Jadi marilah kita benahi diri kita, anak-anak kita tentang tata krama kepada diri sendiri. Juga misalnya harus menjaga kesehatan, harus menjaga kerapian, kesucian badan, kesucian pakaian. Ini juga termasuk tata krama seorang murid belajar kepada dirinya sendiri. Atau mencukupi dirinya sendiri. Misalnya kalau belajar itu membutuhkan kitab, membutuhkan pensil, membutuhkan buku, membutuhkan kalau sekarang HP atau laptop dan seterusnya. Ini termasuk tata krama kepada dirinya sendiri, tidak berlebihan. Tapi apa yang dibutuhkan pada zaman ini dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Bukan berlebihan, tapi dipenuhi hak-hak daripada dirinya untuk memperoleh ilmu. Mari kita jaga keluarga kita, diri kita, supaya Allah memberi hidayah, pertolongan, dan memberi ridho kepada kita semuanya. Demikian tata krama muta'alim belajar dengan dirinya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.